Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi untuk memuji dan membesarkan Allah kita. Walaupun kita di rumah, kita persiapkan hati kita bahwa Allah ada di mana-mana. Di rumah kita, di dalam hati kita. Kita siapkan. Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat. Hanya Dia Allah kita. Haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami akan siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami sambut pujian pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita akan siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita akan puji Tuhan bersama-sama. Dia penolongku, darahnya menghapus dosa-dosaku. Haleluya. Amin. Menolong kita, amin. Ku tahu Dia menolongku, yes. Darahnya hapus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, amin. Saat ini apa yang menjadi kesembuhan kita, haleluya, amin.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap kita katakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Walaupun dalam kehidupan kita sering menghadapi masalah. Bila kau izinkan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat yang di rumah, kita akan nyanyi bersama-sama. Rasakan keindahan kasih Yesus pada kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang Ya Tuhan, seringkali kami tidak mengerti Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu, mari jemaat yang ada di rumah, katakan dengan sepenuh hati, kita berserah kepada Allah kita. Apapun yang terjadi, keadaan-keadaan hari ini, kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya Yesus, Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
menyembah Dia. Dia memberikan waktu yang terbaik buat kita untuk datang kepada Allah kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk kami selalu mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan masalah, problema yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, memang sulit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini Bapa. Kami percaya, kami siap untuk selalu mendengarkan akan firman-Mu. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Semua yang percaya atau semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih karena kembali pada kesempatan ini kita beribadah secara online. Saya tahu bahwa kita semuanya memiliki kerinduan yang sama untuk kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ini, di gereja ini. Tetapi oleh karena keadaan yang belum aman, maka kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengapa, kita tahu bahwa Allah hadir di dalam setiap kita berada sebagaimana firman-Nya. Oleh sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-18 bagian B yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, renungan kita pada kesempatan ini saya beri judul Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudaraku, sebelum kebangkitan Yesus Kristus menjadi berita yang viral, menjadi berita yang begitu menggemparkan. Kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana sikap daripada murid-murid Yesus ketika menghadapi ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan dan mati serta dikuburkan, maka mereka menjadi putus asa. Mereka patah semangat, bahkan kehilangan pengharapan. Kenapa saudaraku? Karena mereka mengharapkan Yesuslah yang akan mengangkat kembali derajat bangsa Israel. Yesuslah yang akan kembali memimpin bangsa Israel terlepas daripada penjajah Romawi. Tetapi sekarang Yesus sudah mati. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana murid-murid begitu ketakutan, begitu khawatir. Mereka tidak berani lagi menampakkan hidung mereka di tengah-tengah khalayak ramai. Mereka bersembunyi ketakutan. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang mungkin akan menangkap mereka dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Inilah yang terjadi saudaraku di tengah kehidupan daripada murid-murid. Mereka sungguh-sungguh berputus asa. Nah saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat ada dua hal yang menjadi penyebab daripada murid-murid ini menjadi takut, putus asa dan tidak ada lagi pengharapan. Yang pertama kita melihat bahwa mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus. Saudara,
4 kali Yesus sudah menyatakan kepada murid-murid bahwa dia akan menghadapi hal-hal yang membuat dia menderita. Dia harus menderita, mati, namun akan bangkit kemudian pada hari yang ketiga. 4 kali saudaraku. Bukan main. Ini berarti sangat penting untuk dicamkan, diingat oleh murid-murid. Namun saudaraku, rupa-rupanya ketika hal ini Yesus katakan, mereka tidak memberikan perhatian. Sehingga akhirnya mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus nyatakan. Itu sebabnya ketika semua terjadi, apa yang Yesus katakan itu, mereka semua kabur, mereka bersembunyi, mereka takut, bahkan mereka berputus asa. Saudaraku, ada salah seorang murid Yesus yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita melihat hal itu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 mulai. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Petrus mengatakan dan menegur Yesus bahwa apa yang dikatakan Yesus itu biarlah jangan terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan saudaraku, ketika Yesus dengar akan hal ini, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan kepada Petrus? Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada masa ini saudaraku. Biarlah ketika kita beribadah, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang menghampiri Dia, kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terlebih lagi ketika firman Allah disampaikan, biarlah kita memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang prima untuk dengarkan firman Allah. Jangan kita asik bermain chattingan, jangan kita asik bermain game online. Bukan saatnya untuk hal itu. Kita sedang berada di rumah Tuhan dan kita sedang beribadah kepadanya. Tetapi mari kita fokus dan berpikirlah untuk menerima firman Allah yang disampaikan. Sehingga kita tidak gagal mengerti seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Padahal tadi Yesus katakan sampai 4 kali. Tetapi oleh karena mereka tidak berikan perhatian, mereka menjadi gagal mengerti. Ini hal yang pertama saudaraku yang kita bisa lihat. Bagaimana akhirnya mereka menderita ketakutan, khawatir dan bersembunyi mereka dari khalayak ramai. Dan hal yang kedua saudaraku yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Mereka melupakan apa yang Yesus katakan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudaraku, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita lihat di sini bagaimana Alkitab menceritakan pada pagi-pagi sekali.
Ada beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Saudaraku, kebiasaan bangsa Yahudi atau bangsa Israel apabila ada seseorang mati, mereka merempah-rempahi jenazah itu dengan tujuan supaya lebih awet lagi dan menyerbakan atau ada bau harum daripada jenazah itu. Ini saudaraku yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Tapi kita tadi membaca ketika mereka sudah sampai di kubur Yesus. Mereka melihat bahwa kubur itu sudah terbuka. Dan mereka pun tidak menemukan akan mayat Yesus. Kita lanjutkan dalam ayat yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdusta dan disalib berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah akan perkataan itu." Saudaraku, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudaraku, di sini menjadi kunci rahasianya, saudara. Di mana mereka melupakan perkataan Yesus sehingga ketika semuanya telah terjadi, mereka bingung, mereka berduka, bersedih, menangis, menyembunyikan diri dari orang banyak. Tapi kita lihat di sini ayat yang ke-8. Perempuan-perempuan ini mengingat kembali apa yang Yesus sudah katakan. Saudaraku yang kekasih, mari biarlah setiap firman Allah yang disampaikan dan kita dengar jangan kita lupakan begitu saja. Tetapi mari kita mau ingat, kita mau renungkan itu siang dan malam. Dan biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur katakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seharusnya ini yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Sehingga semua yang mereka alami tidak akan terjadi. Tetapi sangat disayangkan mereka telah lupakan apa yang Yesus katakan dan menyebabkan mereka hidup di dalam ketakutan. Menempuh akan kehidupan mereka yang ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita melihat bahwa pada waktu wanita atau perempuan-perempuan itu datang ke kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka hanya berjumpa dengan 2 malaikat yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saudaraku, jadi kita melihat bahwa apa yang Yesus katakan adalah sungguh-sungguh terjadi, dialami oleh Yesus sendiri. Dia dihukum dan setelah dikuburkan pada hari yang ketiga, dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudaraku, setelah Yesus bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik ke sorga. Tetapi selama 40 hari dia berulang kali menyatakan dirinya, menampakkan dirinya baik kepada rasul-rasul secara pribadi maupun kepada orang banyak yang percaya akan dia dengan tujuan supaya mereka kembali bersemangat. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah peduli akan kehidupan daripada murid-murid.
Yesus tidak biarkan mereka tetap di dalam pergumulan mereka, ketakutan, kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi Yesus mulai pulihkan mereka satu persatu dengan menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka. Saudara, suatu waktu Yesus tiba-tiba ada di rumah di mana murid-murid berkumpul. Padahal waktu itu semua tertutup, baik jendela maupun pintu. Tetapi Yesus tiba-tiba ada, hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, Yesus datang di tengah-tengah ketakutan mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika Yesus melihat mereka melongo, merasa tidak percaya bahwa Yesuslah yang hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu melongo, mengapa kamu bingung? Akulah ini, aku bukan hantu. Lihat, padaku ada tubuh dan ada tulang. Sedangkan hantu tidak memiliki tubuh dan tulang. Dan selanjutnya Yesus berkata, adakah padamu lauk? Setelah diberikan lauk itu maka Yesus memakannya di depan mata mereka semua. Sehingga ketika murid-murid menyaksikan itu, mereka mulai dibangkitkan iman mereka. Mulai dibangkitkan lagi hati mereka sehingga mulai bertumbuh lagi percaya mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Satu hal yang indah untuk kita pelajari bersama-sama. Mari, saya katakan sekali lagi, mari jangan pernah kita melupakan firman Tuhan. Sebab dengan kita mengingat firman Tuhan, kita akan dibuat mengerti sehingga apa yang terjadi di sekeliling kita tidak akan membawa kita ketakutan lagi, khawatir lagi, cemas lagi. Tetapi kita boleh tetap menaruh harap kita kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Hal ini dialami secara langsung oleh Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos di dalam kesendiriannya. Kita bisa bayangkan saudaraku bagaimana sepinya akan Yohanes berada di tengah-tengah pulau dengan seorang diri saja. Tetapi pada saat itu Yesus menyatakan diri kepadanya. Dan Yohanes mendengar Yesus berkata, lihat, aku ini hidup. Aku sudah mati tapi sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, Allah yang kita sembah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi dia tidak tetap tinggal di dalam kematian. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan oleh karena Yesus hidup, maka kita punya hari esok. Hari yang cemerlang. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini boleh membangkitkan iman kita, boleh memotivasi kita lebih bersungguh-sungguh lagi ketika kita beribadah kepadanya. Jangan sampai kita melupakan apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Mari kita beri perhatian yang khusus sehingga firman yang sampaikan itu benar-benar sampai di dalam hati kita yang paling dalam dan itu mengubahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
ada hari esok, saatnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia tekan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia tekan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saudaraku, kita akan berdoa, tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah tolong di dalam pemberitaan firman Allah. Di mana melalui firman-Mu Tuhan Engkau ingatkan kami untuk kami boleh perhatikan setiap kata daripada Engkau, tidak melupakannya, sehingga manakala terjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami boleh ingat bahwa Engkau Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan oleh karena Engkau hidup, kami memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Engkau yang akan melawat setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Karena kami tahu Yesus yang mampu dan sanggup memberikan jalan keluar, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh melihat, merasakan, menikmati kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja pada hari ini tanggal 10 Mei, puji Tuhan kita boleh menikmati setiap ibadah, dan kita juga sudah menikmati pada saat ini kita boleh bersama-sama walaupun hanya di rumah, namun tidak mengurangi kehadiran Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja atas kita semua. Pengumuman pada saat ini masih seperti yang kemarin, bahwa kita masih mengadakan ibadah secara online, baik itu umum ataupun yang diselenggarakan oleh wadah-wadah yang ada. Nikmati setiap ibadah online yang telah disediakan oleh gereja kita. Kemudian bahwa selama kita masih tinggal di rumah, kita belum bisa beribadah di gereja, mari saudara kita tetap satu dalam doa. Kita doakan pemerintahan yang ada, gugus tugas dari COVID-19 ini biar bisa bekerja lebih. Bahkan kuasa Tuhan boleh bekerja. Ada banyak mujizat yang akan dinyatakan. Kasih Tuhan nyatakan untuk negara kita tercinta ini segera lalukan dari COVID-19 ini. Dan saudara, di setiap hari Sabtu jam 7 malam kita ada acara ibadah online, ibadah doa. Silahkan kita sama-sama satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Kemudian pengumuman yang lain, kami pengurus gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara yang telah mengirimkan persembahan atau persepuluhannya
melalui transfer yang ada. Puji Tuhan, ini sangat membantu bagi kami untuk kelancaran pelayanan yang ada di tempat ini. Dan saudara yang ingin berlanjut terus, bahkan yang ingin mengirimkan, yang belum pernah, kita bisa tayangkan di sini nomor rekening yang dituju, yaitu atas nama Ibu Nyo Jongbi. Ibu Nyo Jongbi dengan nomor rekening BCA 0374 340 723. Nanti bisa lihat juga di layar, bisa diputar ulang. Demikian, tetap semangat Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tetap jalin komunikasi. Jika tetangga kanan kiri kita ingin rindu beribadah, ajak mereka, jangkau mereka, sama-sama kita boleh dikuatkan melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Di akhir ibadah kami ini ya Bapa, kami kembali menghampiri hadirat. Bersyukur karena Engkau sudah pimpin dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Bapa di dalam sorga, bila Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti dan mengetahui semua pergumulan kami ya Bapa. Sebab itu mari Tuhan, biarlah Engkau akan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Beri kami kekuatan, beri kami iman yang teguh di dalam menghadapi hari-hari terakhir ini ya Bapa. Sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, memberkati engkau pribadi lepas pribadi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari kita mau sama-sama katakan amin.